Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana workoutnya? Masih jalan? Semangat ya. Oke, em, pagi ini Pak Rudi akan menerangkan tentang perkembangan tubuh remaja. Jadi ini materi kalian sebelum kalian PAT. Belajar ya, belajar. Oke. Nah, untuk yang pertama, jadi perkembangan jasmani. Seseorang itu lahir terus berkembang itu dalam bentuk badan, ukuran badannya, terus kemudian hal-hal semuanya itu akan bertumbuh menjadi dewasa. Jadi seseorang itu nggak akan berhenti bertumbuh, akan terus bertumbuh terus sampai dewasa. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan seseorang. Yang pertama, jadi sebelumnya nanti kalau dirasa materi itu sudah kalian baca ada cukup, next aja ya biar cepat, biar nggak terlalu lama durasinya. Oke. Yang pertama, faktor keturunan. Jadi seorang itu bisa dilihat dari fisiknya, besar, kecil, ataupun tinggi, kurus. Nah, itu biasanya adalah faktor keturunan. Meskipun ada faktor-faktor dari luar yang bisa diusahakan. Misal kalian minum suplemen, bisa juga kalian tumbuh sesuai dengan apa yang menjadi harapan kalian. Gitu ya. Kemudian yang kedua, faktor pembawaan. Jadinya faktor pembawaan ini ditentukan selama dia di dalam kandungan. Nah, ada juga anak-anak atau orang-orang yang mengalami kelainan-kelainan karena sudah dimulai dari dalam kandungannya. Seperti hidrosepalus, bibir sumbing, dan sebagainya. Jadi itu adalah faktor dari pembawaan. Nah, faktor luar juga berpengaruh. Faktor luar ini yang sangat penting diperhatikan. Sebab kalau faktor keturunan dan faktor pembawaan ini kita ya oke lah nggak bisa berbuat banyak. Tetapi faktor luar ini sangat berpengaruh. Ya, kita lihat. Yang pertama, keadaan gizi. Nah, dari kecil gimana gizi kalian sudah terpenuhi apa belum? Gitu kan. Gizi ini sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan jasmani dan kecerdasan. Jadi para ahli itu berpendapat bahwa kekurangan protein atau zat putih telur pada waktu anak-anak dapat mempengaruhi pertumbuhan kecerdasan. Ya, gizi dicukupi ya mulai dari kecil. Misal kalian selama kalian balita sampai SD gizi kalian kurang, masih nggak terlambat, masih bisa dicukupi. Kemudian yang kedua, gangguan kesehatan. Nah, anak-anak yang sering kali mengalami gangguan kesehatan sudah sangat bisa terganggu pertumbuhannya. Jadi di masa-masa pertumbuhan kalian ini, masa-masa emas pertumbuhan kalian ini sangat dianjurkan untuk kalian benar-benar menjaga kesehatan. Jangan boros-boros sama yang namanya kesehatan gitu ya. Jangan menganggap sepele sama yang namanya kesehatan, karena ini adalah faktor-faktor yang sangat mengaruhi terhadap pertumbuhan kalian. Kalau kalian nanti menganggap enteng kesehatan kalian, ya kalian akan mengalami resikonya nggak sekarang, tapi nanti ketika udah tua. Itu. Kemudian yang C, itu rangsangan. Nah, jadi dengan kalian berolahraga, kalian akan dirangsang untuk tumbuh lebih kuat dan sehat. Orang-orang yang kurang gerak jasmaninya akan menjadi lemah dan tidak tahan menghadapi serangan berbagai penyakit. Sudah bukan rahasia lagi kalau orang yang berolahraga itu memang imunnya bisa lebih kuat ya. Jadi orang yang jarang berolahraga, orang yang jarang bergerak ya, olahraga gerak itu nggak harus kalian bersepatu, kalian mengikuti senam atau kalian latihan futsal. Kalian di rumah, kalian bersih-bersih rumah, kemudian membantu orang tua, itu kan juga termasuk bergerak gitu ya. Jadi jangan mager gitu, supaya imun kalian juga bisa lebih baik. Kemudian berikutnya, nah pertumbuhan, perkembangan, kebutuhan serta faktor-faktor yang mempengaruhi anak usia sekolah. Jadi anak usia sekolah ini dipengaruhi oleh interaksi dan keputusan-keputusan yang diambilnya setiap saat.
sehingga merupakan suatu proses yang sangat dinamis. Ada beberapa tahap tertentu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan ini. Setiap orang tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh faktor-faktor keturunan, lingkungan, dan pengalaman-pengalaman pribadi. Nah, berikut ini akan diuraikan beberapa sifat-sifat pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah yang menunjukkan kebutuhan-kebutuhan kesehatan siswa sehingga dapat dibuat bimbingan pendidikan pelajaran-pelajaran yang akan diberikan pada anak usia tertentu. Next ya. Nah, di usia 6 sampai 14 tahun ini penting. Ini usia-usia kalian ya, bukan usia Pak Rudi. Nah, yang pertama, perkembangan jasmani. Perkembangan jasmani relatif lambat dibandingkan dengan perkembangan pada usia sebelumnya. Jadi ketika kalian dulu usia sebelum 6 tahun tuh perkembangannya cepat sekali, nanti mulai 6 sampai 14 tahun tuh mulai melambat gitu. Tapi bukan berarti nggak berkembang ya. Ada fasenya. Kemudian adanya pertumbuhan bola mata sehingga ada kemungkinan terjadinya gangguan penglihatan pada masa ini. Kerangka tulang belakang serta ligamen masih lemah sehingga perlu dijaga sikap duduk dan berdiri yang baik. Ini yang perlu juga sangat-sangat penting. Banyak beberapa tahun Bapak Rudi mengajar itu ada beberapa anak yang terganggu tulang belakangnya. Mungkin ya salah satu faktornya kurang berolahraga bisa, atau cara duduknya juga bisa yang salah gitu ya. Itu perlu dijaga. Ini masih rawan ya. Kemudian masa pubertas terjadi di akhir masa ditandai dengan pertumbuhan badan yang sangat cepat. Kemudian telah tampak tanda-tanda permulaan masa adolescensia, masa remaja. Pada anak laki-laki itu ya kalian sudah tahu lah ya, sudah mempelajari ini, suaranya besar, mulai tumbuh jakun. Kemudian pada anak perempuan besarnya buah dada serta mengalami haid yang pertama gitu. Kemudian perkembangan jasmani sangat dipengaruhi oleh lingkungan mental dan sosialnya. Hati-hati dalam sosial ini, salah pergaulan bisa jadi perkembangan jasmani kalian terganggu. Juga nggak pernah bergaul, nggak baik. Next. Di halaman 275, jadi perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek. Mulai belajar menghitung, membaca, menulis, sudah mulai mengadakan konsepsi, simbolisasi, dan belajar mengadakan komunikasi. Ini loh, belajar berkomunikasi. Gimana sih caranya berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, dengan lingkungan sekitar. Nah, jadi kalau anak sekarang ini lebih banyak di gadgetnya, itu memang komunikasinya sedikit lebih menurun dibanding dengan orang-orang yang dulu gitu ya. Jadi kalian harus belajar banyak berkomunikasi. Pada masa pubertas energi meluap-luap, kemudian hubungan dengan orang lain masih canggung. Nilai religi, agama, etik, dan estetik belum mendalam. Next. Jadi kebutuhan, jumlah makanan yang cukup, mempunyai nilai gizi yang tinggi, latihan jasmani, dan istirahat yang cukup serta teratur. Istirahat yang cukup ya. Jadi kalau istirahat kalian tidak cukup, kalian sering begadang, sering main game, sampai kalian lupa tidur, lupa istirahat, nanti perkembangan jasmani kalian terganggu. Kalau perkembangan jasmani kalian terganggu, sistem imun kalian juga nanti bisa terganggu, gampang sakit lah dan sebagainya. Dan yang paling berdampak sih bukan memang di usia kalian. Nanti ketika kalian udah usia 30 ke atas, kalian akan mengalami dampaknya gitu ya. Susah amat. Oke. Kemudian yang 4, faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi masalah gizi antara lain disebabkan oleh faktor emosional, penyakit, masalah gigi, dan sebagainya. Next. Masa remaja. Jadi masa remaja itu perkembangan jasmani, fungsi organ-organnya telah mencapai kesempurnaan, penambahan jaringan lemak di bawah kulit, dan sebagainya. Jaringan otot pada laki-laki lebih berkembang. Itu kalian sudah pelajari di IPA. Kemudian perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek. Faktor yang penting ialah perhatian terhadap seks yang mempengaruhi hubungan dengan kawan dari jenis kelamin yang lain. Hati-hati ya,
jaga pergaulan, jaga apa yang kalian lihat, jangan menonton sembarangan gitu ya, menonton hal-hal yang kemudian pemikirannya juga sudah kritis. Emosi belum mencapai suatu stabilisasi tertentu dan perlu adanya simpati dan nasihat-nasihat. Jangan pernah bosan kalau dinasehati guru atau orang tua, karena emosi kalian ini belum stabil. Orang tua atau guru tuh menasihati kalian karena ingin melihat kalian itu bisa lebih baik. Dan mereka juga pernah mengalami masa remaja. Jadi jangan merasa bahwa orang tua itu nggak ngerti apa yang kalian alami gitu ya. Mereka juga pernah remaja. Nah, kemudian mulai memisahkan diri dari orang tua dan mencari pergaulan dengan teman-teman sebayanya. Hati-hati juga teman-teman sebayanya ini, pilih-pilih kalau bergaul. Jangan semuanya kalian ajak untuk bergaul. Kenal boleh, tapi bergaul tuh pilih-pilih. Gitu ya. Kemudian melalui proses identifikasi dan imitasi dibangkitkan dan dikembangkan. Kemudian cita-citanya muluk, aspirasi yang tinggi, perlu adanya identifikasi atau figur yang baik. Jadi carilah figur atau contoh yang baik yang bisa menjadi panutan, gitu ya. Kebutuhan. Nah, di sini anak remaja diperlukan adanya pengertian dari orang tua dan keluarga tentang proses perkembangan sifat-sifat tertentu pada anak. Masa peralihan ini sulit bagi kedua belah pihak, orang tua maupun anak. Kadang-kadang nggak match. Orang tua pengennya kayak gini, anak pengennya kayak gini. Jadi harus adanya saling pengertian supaya kalian juga dengan orang tua hubungannya baik, orang tua dengan kalian juga enak gitu. Next, perlu penanggapan secara perorangan, jangan disamaratakan semua anak tanpa mengabaikan faktor-faktor di luar diri mereka. Kemudian perlu bantuan untuk meringankan setiap tekanan, stres. Nah, ini kalian perlu cari bantuan terhadap apa yang kalian alami. Jangan dipendam kalau mengalami suatu masalah, karena nanti stres. Terus pelampiasannya salah. Lebih baik kalian cari orang yang bisa dijadikan figur tadi atau panutan. Ya, syukur-syukur kalau itu ada di misalnya orang tua kalian, kakak kalian atau guru kalian gitu ya. Jangan sampai salah orang ya. Bahaya. Kemudian diberikan pendidikan tentang kesehatan dan seks yang diatur dan diselenggarakan secara bijaksana, termasuk pengetahuan biologik dari fungsi alat kelamin. Jangan sembarang cari pelajaran. Bisa-bisa salah, apalagi belajarnya dari internet nggak disaring. Bahaya. Ya. Kemudian faktor-faktor yang mengaruhi. Kurang pengertian, pengetahuan serta perhatian tentang kesehatan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Kemudian adaptasi sosial yang tidak berhasil menimbulkan berbagai macam tingkah laku dan perbuatan yang tidak baik, konflik dan sebagainya. Kehidupan spiritual baru berkembang dapat berubah-ubah menurut situasi dan kondisi. Waktu tak dapat menimbulkan penyelewengan atau tindakan yang ekstrim. Lanjut. Nah, ini gambar dari A sampai H ini adalah perkembangan seseorang dari baru lahir, bayi sampai tua. Ya. Jadi usaha-usaha yang perlu dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan, jadi pendidikan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, bimbingan dan belajar, aktivitas, pendidikan keterampilan, usaha bimbingan dan sehat bagi pelajar, olahraga. Nah, ciri-ciri anak sehat dan tanda-tanda gangguan kesehatan. Anak sehat tuh kalian baca ya. Tumbuh dengan baik, tangkas, mata bersih, nafsu makan baik, senang melakukan olahraga, ya senang bergerak gitu kan, aktif ya. Kulit dan rambut bersih, tidak kering. Kalau kering tuh kurang minum, gitu ya, banyak minum ya. Tidak punya perasaan tertekan, gitu ya, nggak stres. Masa remaja sudah stres. Perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkatan umur dan kelamin. Tanda-tanda gangguan kesehatan, keadaan umum, kesan umum jelek, sikap tubuh yang buruk, gampang capek, sangat gemuk, obesitas atau sangat kurus sekali, kurang bersemangat gitu kan, dan seterusnya itu. Mata sering mengedipkan mata gini ya. Nah, ini antara genit atau kurang sehat ini. Nah, mata berair, banyak kotoran gitu ya. Kalau pikiran kotor, mata kotor gitu. Peradangan mata, mata juling. Wah, mata melihat terlalu dekat atau jauh gitu. Kemudian telinga berdengung-dengung, pekak, berair nanah, sering merasakan sakit telinga, bengkak di bawah telinga dan sebagainya. Hidung, mulut, ingus, meleleh, berdarah, sukar bernafas, sering pilek, kerongkongan sakit dan sebagainya gitu ya. Tingkah laku gelisah, gerakan-gerakan tak terkendali,
gangguan berbicara, sering ke kamar kecil, mencuri, klepto. Nah ini sering tak masuk sekolah karena wah ini tadi sering masuk angin, sakit kepala, sakit gigi, malas bersekolah. Kemudian kalau tanda-tanda kurang gizi, berat badan itu nggak ideal, mata cekung, kemudian roman mukanya nggak baik gitu ya, nggak bagus, tegang atau lemah, otot lembek, sikap badan yang buruk, memarah atau sikap masa bodoh. Nah di sini untuk supaya perkembangan jasmani kalian itu berjalan secara baik, kalian perlu memanfaatkan waktu luang untuk kesehatan, terutama di masa-masa COVID-19 ini. Jadi jangan sampai malas untuk menggerakkan badan. Ingat, menggerakkan badan itu tidak melulu kalian harus mengikuti senam atau latihan permainan olahraga tertentu. Kalian membantu orang tua mencuci piring, mencuci pakaian, menyetrika, melipat-lipat baju gitu ya, membersihkan taman, itu pun termasuk berolahraga. Jadi jangan malas menggerakkan badan, oke? Kemudian untuk orang yang bekerja dengan pikiran yang sedikit menggerakkan tubuhnya akan mendapat gangguan penyakit tertentu. Oleh sebab itu seharusnya kita melakukan olahraga di waktu senggang. Dampak berolahraga ini dibaca sendiri ya. Wah, dibaca sendiri. Kemudian rekreasi itu perlu. Tapi rekreasi sekarang untuk masa-masa COVID-19 ini tidak perlu dilakukan di luar rumah. Jadi di rumah itu kalian bisa rekreasi bersama keluarga, bisa bercerita, terus kemudian main game bareng dan sebagainya, itu juga termasuk rekreasi. Istirahat yang cukup. Kalau di waktu-waktu ini istirahat kalian kurang, itu sangat-sangat berpengaruh terhadap perkembangan jasmani kalian nanti. Atau malah kalian kebanyakan istirahat, malas bergerak, juga nggak baik ya. Nah, guna istirahat bagi tubuh dibaca sendiri ya. Di bukunya itu ada di halaman 281. Kemudian tidur. Nah ya, tidur pada malam hari itu lamanya ya ini kurang lebih lah ya, kurang lebih 6 jam. Tidur adalah cara yang paling baik untuk mendapatkan istirahat. Kalau kurang tidur, kesehatan tubuh kita terganggu. Jadi tidur yang baik itu nggak terputus-putus. Bangun, mimpi buruk, kemudian tidur lagi, bangun lagi, kebelet pipis, tidur lagi. Nah, mother hormon kalian terganggu nanti, gitu ya. Mother hormon itu apa? Nanti saya terangkan kalau ketemu sama kalian aja. Sedikit lebih ribet soalnya. Nah, atau kalian bisa search sendiri ya. Gejala-gejala umum dari kurang tidur antara lain kelopak mata sayu, pucat, muka muram, semuanya yang lemes-lemes lah pokoknya akan menimpa badan kita gitu ya. Nah, usaha-usaha agar dapat tidur dengan baik, kalian bisa baca sendiri. Tapi menurut Pak Rudi, kalau kita cukup bergerak, cukup beraktivitas, kita berbaring di kasur aja nggak akan lama pasti sudah kesirep. Ini kesirep gitu ya. Yang penting handphone jangan dibuat mainan supaya kalian bisa segera tidur gitu ya. Dampak rasa lelah antara lain. Nah, ini dibaca sendiri, macam-macam kelelahan. Lelah jasmani karena terlalu berat bekerja, lelah rohani, berbagai macam persoalan yang susah dipecahkan. Misal kalian ditikung sama temen kah, atau kalian cintanya ditolak terus, ya itu ya lelah secara rohani gitu ya. Wah, pola-pola hidup sehat. Usaha kesehatan pribadi adalah upaya dari seorang untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatannya sendiri. Usaha-usaha tersebut berikut ini: memelihara kebersihan, mandi, gosok gigi, cuci tangan, cuci mata. Cuci mata juga perlu loh ya, dan sebagainya. Kemudian pakaian itu ya dicuci dan disetrika gitu ya, jangan sampai kusut, kucel ya. Kemudian rumah dan lingkungan itu ya disapu, buang sampah dan sebagainya. Wah, ini makanan sehat, cara hidup yang teratur, meningkatkan daya tubuh, menghindari terjadinya penyakit. Ini sekalian baca sendiri lah ya. Oke. Kemudian di halaman 283, meningkatkan taraf kesehatan, kecerdasan dan kerohanian, melengkapi rumah dengan fasilitas yang menjamin hidup sehat, pemeriksaan kesehatan. Nah, ini penting nih. Pemeriksaan kesehatan. Kalau kalian merasa badan kalian terganggu, ya kalian jangan sungkan-sungkan untuk memeriksakan kesehatan kalian kepada dokter atau perawat gitu. Sudah habis
dipelajari ya. Nanti kalau PAT harus bisa mengerjakan soal ya. Nanti saya kasih bahannya. Yang penting ini dipelajari dulu. Bahannya nanti apa akan Pak Rudi share. Oke? God bless.